there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to his side. With love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari terkasih. Selamat hari Minggu saya ucapkan buat kita semua. Selamat datang kembali di ibadah online tanggal 17 Januari 2021. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta David Supardi dengan tema Suara Godaan. Mari kita mempersiapkan hati kita, namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertata dalam surga, terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang Kau berikan buat kami. Kami mau mempersiapkan hati kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami percaya hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Mari kita mempersiapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom selamat hari Minggu Jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pagi hari ini. Tetap kita akan memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Dia Allah kita, Allah yang sanggup. Haleluya. Yes. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Benar Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah. Thank you Jesus. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara,
kuasanya tak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab Dia Allah yang menjadi kekuatan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Yes, Jesus. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku, sumber kemenangan, Kaulah kuatku. Yeay! Haleluya. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau satu-satunya Allah yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bisa memasuki tahun ini, tahun 2021. Yang kami tidak tahu apa yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang menopang hidup kami. Walau beribu rebah di sisi dan kanan dan kiri kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan Allah menopang kami. Kaulah perisai dalam hidup kami ya Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku
kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Thank you Jesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya, haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Kau kekuatan, Kau perisai dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam dimanapun Anda berada. Kita akan belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan yang saya beri tema Voice of Temptation atau suara godaan. Hidup di era zaman now, kita dimudahkan untuk mengakses, membaca, mendengar, dan menyaksikan semua informasi yang terjadi di hampir seluruh belahan dunia. Melalui media massa, surat kabar, melalui media online, TV, YouTube, Facebook, Twitter, Telegram, WA Group, TikTok,
dan Instagram. Semua informasi lewat media tersebut di atas disebarluaskan dan hampir setiap orang dengan mudah untuk mengaksesnya. Informasi-informasi tersebut merupakan suara yang hampir setiap hari, setiap waktu silih berganti menghantui telinga kita. Namun perlu diperhatikan bahwa tidak semua informasi yang disebarkan itu merupakan informasi atau berita yang benar. Tentu sudah menjadi pengetahuan umum bahwa di antara ribuan bahkan ratusan ribu informasi yang berseliweran, terdapat juga informasi atau berita hoax yang menyesatkan dan menimbulkan keraguan di hati kita saat kita membaca atau mendengarkannya. Dan kalau kita tidak berhati-hati, dapat termakan oleh isu atau berita-berita tersebut, maka diri kita sendiri sedang dibawa ke dalam perangkap jurang persoalan baru. Hal itulah yang dialami oleh pasangan Adam dan Hawa, sebagaimana tercatat di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ketiga. Pada saat itu pasangan Adam dan Hawa termakan oleh berita hoax yang diberitakan oleh ular. Akibatnya pasangan ini jatuh ke dalam dosa. Bukan hanya mereka berdua yang jatuh, tetapi semua keturunannya mengalami buah dari apa yang dilakukan oleh pasangan ini. Tentu sudah kesekian kalinya kita mendengar istilah ini. Kita tidak bisa melarang burung untuk terbang melewati kepala kita, tetapi kita bisa melarang burung tersebut untuk tidak bersarang di kepala kita. Demikian juga dengan suara godaan. Kita tidak bisa melarang cobaan untuk datang dalam kehidupan kita, tetapi kita bisa mencegahnya untuk tidak membawa kita ke dalam dosa. Pada minggu ini melalui kitab Kejadian pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 dan 16 sampai ayat yang ke-24 serta dalam Injil Matius pasal yang keempat ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita akan belajar bagaimana cara atau solusi untuk kita tidak boleh terjerumus ke dalam dosa karena setiap suara godaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak kita untuk mempelajari apa yang tercatat di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Namun sebelum saya mengajak kita untuk menyatukan hati kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih menyerahkan firman-Mu. Tuhan memperlengkapi dan menolong setiap kami, memampukan kami untuk mencerna dan melihat kebesaran dan kebenaran-Mu yang terdapat dalam firman-Mu. Kami siap untuk menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan lihat bersama-sama di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Alkitab mengatakan demikian. Saya akan membacakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kamu makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Ayat yang ke-7, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat itu. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa di dalam firman yang barusan saya bacakan tadi,
Poin yang pertama yaitu cara godaan. Di dalam teks yang baru saya bacakan tadi, khususnya di dalam ayat yang ke-6, kita menemukan jenis atau bentuk dari godaan. Jenis yang pertama yaitu godaan itu terlihat baik. Jenis yang kedua yaitu godaan itu terlihat sedap. Yang ketiga dikatakan oleh firman Tuhan, jenis yang ketiga godaan itu menarik hati. Jenis yang keempat yaitu godaan itu masuk akal atau memberi pengertian. Ibu bapak saudara-saudari, kalau kita melihatnya di dalam ayat yang ke-6, kita menemukan bahwa Hawa tergoda, terjatuh ke dalam dosa karena jenis-jenis godaan yang terjadi, yang barusan saya membaca bersama-sama dengan saudara. Kata kunci di sini adalah membiarkan kesempatan untuk dikuasai oleh keinginan daging. Pada saat perempuan itu melihat baik, sedap, menarik hati, dan memberi pengertian. Sebetulnya ini ruang Hawa sudah masuk ke perangkap iblis. Karena pilihannya sendiri, maka berlanjut dengan tindakan di mana dia mulai dikuasai oleh keinginan dagingnya sendiri. Walaupun dia tahu bahwa pohon pengetahuan yang baik dan yang buruk adalah pohon yang dilarang oleh Allah untuk dimakan, tetapi keinginan dagingnya lebih kuat daripada larangan itu. Ketika keinginan daging mendominasi diri seseorang, maka dia tidak peduli lagi norma atau aturan termasuk dengan firman Allah. Jadi jangan pernah buka celah untuk iblis menebarkan tipu dayanya sehingga tidak berlanjut dengan yang dikuasai oleh keinginan dunia ini. Yang kedua yang saya lihat dalam firman ini, akibat dari godaan, pada mulanya sebelum manusia jatuh di dalam dosa, manusia memiliki hubungan yang begitu erat dengan Allah. Allah hadir dalam keinginan mereka setiap saat. Allah begitu dekat dengan mereka, berhubungan mesra dengan dan akrab. Kesejahteraan hidup Adam dan Hawa terjamin di Taman Eden, bagaikan gambaran surga dalam dunia. Namun setelah manusia melanggar perintah Allah dengan dosanya, memakan buah terlarang itu, mereka terusir dari Taman Eden. Akibat dari godaan tersebut, manusia jatuh ke dalam dosa. Akibat manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami 3 fakta berikut ini. Yang pertama yang saya lihat, kelahiran manusia sangat menyakitkan. Itu terdapat di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Dikatakan oleh firman Tuhan, firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Yang kedua yang saya lihat, hidup manusia tidaklah mudah. Yang ketiga, kematian merupakan suatu kepastian. Itu sebabnya di dalam firman Tuhan dikatakan dalam 3 ayat tadi, di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 22 dan juga di dalam Kejadian pasalnya yang ke-3 ayat 17 sampai ayat yang ke-19, saya simpulkan yang pertama yaitu kelahiran manusia yang menyakitkan, yang kedua hidup manusia tidak mudah, dan kematian merupakan suatu kepastian. Ketiga fakta di atas tidak bisa disangkal, dan ketiganya adalah karena akibat dari dosa. Manusia tidak dapat lagi hidup dalam kekekalan bersama Allah. Dari debu akan menjadi debu, manusia akan memisahkan manusia dengan Allah selama-lamanya. Dosa telah membawa dampak yang sangat mematikan. Dosa telah merusak dan menghancurkan segala sesuatu yang baik yang diciptakan dan ditetapkan Allah untuk kemuliaannya. Kerusakan teramat parah secara total menghancurkan hidup manusia. Kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh manusia sendiri. Bahkan dengan berbagai cara dan usaha pun tidak akan dapat memulihkan keadaan yang telah rusak. Hanya ada satu harapan dari kerusakan yang diakibatkan oleh dosa, yaitu anugerah Allah, kasih karunia dari Yesus Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa
kasih karunia-Nya lebih besar dari dosa manusia. Yang kedua, akibat dari godaan tersebut, manusia terusir keluar dari Taman Eden. Alkitab mengatakan, lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia ambil. Ia menghalau manusia itu dari sebelah timur Taman Eden. Ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala, yang menyambar-jambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, selain daripada ketiga fakta di atas, akibat lain dari dosa adalah manusia terusir keluar dari Taman Eden. Sebagai contoh, jika kita habis melakukan kejahatan dan bertemu dengan polisi di jalan, pasti kita akan takut, bukan? Akan tetapi, jika tidak melakukan kejahatan dan bertemu polisi di jalan, pasti akan tenang-tenang saja. Respon dari perbuatan jahat itu tidak timbul dari pihak polisi, melainkan dari pihak pelakunya. Demikian juga ketika orang percaya berbuat dosa, respon itu pasti timbul dari manusia. Kadang kita merasa tidak layak, kita ketakutan, kita tidak menikmati hadirat Tuhan. Itu konsekuensi dari dosa. Keadilan dan kekudusan Allah membuat orang berdosa menjadi takut dan gentar di hadapannya. Akibat dari godaan tersebut, yang ketiga, Adam harus bertanggung jawab. Apa tanggung jawab Adam? Adam harus bertanggung jawab bersama-sama dengan Hawa pada saat dicebai. Saya membacakan ayatnya yang ke-6 dari pasalnya yang ketiga dari kitab Kejadian. Kejadian 3 ayat yang ke-6, perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Kasus Adam adalah manusia pertama yang tidak bertanggung jawab. Yaitu pada saat ia melanggar perintah Allah dan memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Saat Allah bertanya, atau dengan kata lain meminta pertanggungjawaban, saat Allah bertanya, atau dengan kata lain meminta pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dia lakukan, ia tidak berani mengakui kesalahannya, malah mencari kambing hitam dengan cara menyalahkan istrinya yang seharusnya dilindungi. Sejak itulah dosa tidak bertanggung jawab terjadi secara turun-temurun hingga masa kini, hari ini. Sebagai contoh, ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di sekolah murid tidak belajar sewaktu ulangan, tetapi tenang mengambil jalan pintas dengan nyontek. Remaja putri yang mengalami kecelakaan atau hamil di luar nikah, oleh pacarnya mengalami derita berganda karena ditinggal pasangannya. Apalagi suami yang tidak bekerja, memeras istrinya, yang harus membanting tulang di rumah untuk mengurus rumah tangga sekaligus bekerja di rumah untuk menghidupi seluruh keluarganya. Sebagai contoh yang lain, ibu-ibu menyerahkan tanggung jawabnya merawat anak pada pembantunya atau babysitter, sedangkan sang ibu sibuk bershopping ria dari mall ke mall, dari mall yang satu ke mall yang lain. Yang ketiga, Adam harus bertanggung jawab karena Adam diam saja pada saat Hawa dicobai. Mengapa Adam diam saja melihat Hawa digoda? Bukankah itu gambaran kebanyakan anak Tuhan? Banyak orang Kristen yang cenderung pasif. Adam tahu kebenaran, Kejadian 2 ayat yang ke-16 dan 17. Sudah tahu kebenaran, namun tidak pernah mau memberitakan atau menceritakannya kepada orang lain. Adam adalah tipikal orang yang sangat pasif, dan Adam adalah gambaran dari kekristenan hari ini sebagai kepala gereja Kadia atau pemimpin gereja Kadia atau kepala keluarga yang pasif. Salah satu bukti terkuat pernyataan bahwa Adam adalah pria yang pasif terdapat dalam Kejadian pasalnya yang ketiga ayat 20. Mengatakan,
Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tugas Adam menamai semua yang ada di dalam Taman Eden dan termasuk juga Hawa. Setelah dicobai iblis, mereka jatuh ke dalam dosa bersama. Mereka bersembunyi bersama, mereka diusir bersama. Barulah Adam memberi nama kepada Hawa. Artinya pada saat itulah baru secara resmi Adam berkenalan dengan Hawa. Saat kita menjadi orang yang fasik, akibatnya sangat luar biasa. Iblis tidak mencobai Adam karena Adam tahu kebenaran. Namun ketika Adam pasif, lambat laun Adam mulai mengikuti arus negatif yang menghanyutkannya. Ketika kita pasif, meski kita tahu kebenaran, lambat laun kita akan mulai dipengaruhi oleh dunia yang ada di sekitar kita. Masalahnya selalu tentang mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan Adam hari itu dipengaruhi oleh Hawa akibat kepasifannya. Dan yang paling fatal, ibu bapak saudara-saudari, dari semuanya ini adalah kefasifan merusak segala yang baik. Saya ulangi, karena ini turning point dari firman ini. Dan yang paling fatal dari semuanya ini adalah kefasifan merusak segala yang baik. Adam yang seharusnya menjaga Taman Eden dan bertanggung jawab atas Hawa, malah jadi rusak segala-galanya. Yang ketiga yang saya lihat dalam firman ini, Adam harus bertanggung jawab karena Adam ikut memakan buah terlarang itu. Adam adalah kepala keluarga yang seharusnya Adam memerankan perannya sebagai pemimpin keluarga untuk istrinya supaya tidak tergoda. Namun Adam gagal melakukan tugasnya. Pelajaran yang kita ambil di sini adalah sebagai seorang ayah atau seorang suami, seorang kepala keluarga rumah tangga harus aktif tegas memerankan perannya untuk mencegah agar istri dan anak-anaknya tidak terjerumus ke dalam godaan. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga, peranan iblis dalam godaan. Melalui catatan dalam kitab Kejadian, kita menemukan peran cara kerja atau strategis dari iblis untuk membawa manusia ke dalam dosa. Dengan memahami peran, cara kerja, dan strategi yang digunakan iblis dalam menggoda manusia, kita dapat mengatur strategi untuk melawan setiap godaan yang datang silih berganti dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang saya lihat, peran iblis dan ular, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama iblis yang menyamar menjadi ular, atau kemungkinan yang kedua iblis yang masuk ke dalam ular. Cara yang kedua yaitu cara kerja iblis mengutip setiap firman Tuhan secara tidak tepat. Yang kedua dikatakan mengurangi isi firman Tuhan. Itu yang terjadi di Taman Eden. Menambahkan isi firman Tuhan. Strategi iblis yang ketiga yaitu membangkitkan keraguan dalam pikiran, menumbuhkan keinginan jahat dalam hati manusia, mendorong manusia untuk memberontak. Lalu apa strategi yang kita terapkan agar terhindar dari godaan? Setelah memahami peran, cara kerja, dan strategi yang digunakan iblis dalam menggoda manusia, kita dapat mengatur strategi untuk melawan setiap godaan yang datang dalam kehidupan kita. Antara lain strategi yang kita terapkan agar terhindar dari godaan, yaitu memiliki pengetahuan akan firman Tuhan. Strategi pertama yang harus kita miliki adalah milikilah pengetahuan yang luas akan firman Tuhan, supaya kita tidak mudah tertipu oleh iblis. Di saat saya sudah menjelaskan cara kerja iblis, yaitu mengutip firman Tuhan secara tidak tepat, mengurangi isi firman Tuhan, dan menambahkan isi firman Tuhan, sudah bisa dipastikan kita akan termakan oleh godaan iblis kalau kita tidak memiliki cukup pengetahuan akan firman Tuhan. Itu sebabnya saya mendorong kita untuk setiap hari mengisi pikiran kita dengan firman Tuhan, melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur, mendengarkan kembali khotbah-khotbah melalui YouTube channel, atau tepatnya yang telah dibagikan kepada kita setiap minggu. Anda bisa mengakses melalui YouTube channel MDC Batam.
Dengan demikian maka sukar bagi iblis untuk menipu kita karena kita cukup punya pengetahuan akan firman Tuhan. Dalam Injil Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11 kita menemukan strategi yang digunakan Tuhan Yesus untuk menggagalkan strategi iblis. Strategi Tuhan Yesus di sini adalah melawan iblis dengan menggunakan firman Tuhan. Dicatat 3 kali Yesus digoda oleh iblis, 3 kali juga Yesus melawan iblis dengan firman Tuhan. Dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-17 memberitahukan kita tentang cara untuk melawan iblis, yaitu dengan menggunakan pedang roh atau firman Tuhan. Sekali lagi saya menyampaikan, saya mendorong saudara untuk setiap hari bergaul dengan firman Allah. Strategi apa yang merupakan kekuatan kita agar kita terhindar dari godaan? Yaitu membangun keakraban dengan Tuhan melalui doa. Nggak bisa ditawar. Strategi yang kedua ini harus kita miliki adalah yaitu membangun keakraban kita dengan Tuhan melalui doa. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 terdapat kata-kata yang demikian. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya bahwa Tuhan punya kemampuan untuk menghindarkan kita dari pencobaan. Oleh karena itu, saya mengajak kepada seluruh jemaat dimanapun engkau berada pada pagi, siang, malam hari ini. Untuk setiap hari membangun keakraban kita dengan Tuhan melalui doa. Pagi, siang, dan malam. Strategi apa yang kita terapkan agar kita terhindar dari godaan? Yaitu melakukan ibadah harian secara teratur. Strategi ketiga adalah melakukan ibadah harian secara teratur. Ini tidak juga bisa ditawar lagi. Dengan melakukan ibadah harian sebenarnya sudah mencakup strategi pertama dan kedua. Kita bersyukur kepada Tuhan. Gereja kita, Gereja Kristen Perjanjian Baru yang kita miliki. Di dalamnya memiliki ibadah harian yang bisa kita lakukan, kita akses setiap hari. Di pagi hari, siang hari, dan pada malam hari. Ada ibadah harian yang saudara bisa lakukan di sana. Setiap hari. Jangan lewatkan itu. Saya mendorong kepada kita semua untuk membangun keakraban dengan Tuhan melalui firman dan doa. Dengan demikian kita akan kuat dan kokoh menghadapi setiap serangan dan godaan dari si jahat. Mungkin saja kita tidak mengalami godaan seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus di padang gurun. Namun si jahat berusaha untuk menggoda kita agar kita lebih mengejar popularitas kita daripada relasi kita dengan Tuhan. Menimbun harta sebanyak-banyaknya daripada kita hidup berbagi. Mengejar jabatan supaya kita dikenal daripada kita menggunakan jabatan untuk melayani Tuhan. Menghabiskan waktu untuk mencari uang, bisnis, ataupun kita bekerja. Kita tidak meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan dalam quality time kita dengan keluarga. Iblis berusaha sekuat tenaga untuk mengalihkan kehidupan kita supaya kita sibuk dengan hal-hal di atas. Saat kita akrab dengan Tuhan, relasi kita yang sehat dengan keluarga, maka pasti kita akan mengalami kekuatan yang luar biasa. Ada seorang yang bernama Dr. Stentor. Dia mengatakan begini, mendapatkan hasil yang baik, lulus sekolah, mendapatkan pekerjaan, menikah, mendapatkan bonus dari kantor, adalah hal mendasar yang baik dan penting. Namun bukan hal yang terpenting. Hal yang terpenting adalah relasi dengan Tuhan. Jika Anda mendahulukan Tuhan dan menaati firman-Nya, semua hal dasar pasti Tuhan akan bereskan. Semua hal dasar yang penting pasti akan beres. Kesimpulan saya lewat firman Tuhan ini. Tuhan Yesus lebih besar daripada Adam. Jika Adam adalah ciptaan Allah, Yesus adalah pencipta. Jika Adam adalah manusia biasa saja, telah mendatangkan maut atas hidup manusia. Terlebih dahulu, Yesus yang adalah Allah, memberikan kasih karunia-Nya dengan mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Hal ini menegaskan kita betapa kasih karunia yang berasal dari Allah itu sendiri memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa dosa. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada pada pagi, siang, dan malam hari ini, Tuhan Allah juga memberikan kekuatan dan juga memberikan pengertian. Kami mengerti tentang firman-Mu yang menguatkan dalam hidup kami, yang membawa kami boleh mengenal akan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menjawab segala tantangan yang kami hadapi, persoalan-persoalan setiap hari dalam kehidupan kami. Kami boleh dikuatkan, kami boleh mengalami kehidupan yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun Anda berada. Mari kita akan selesaikan ibadah kita pada pagi, siang hari, pada pagi, siang, dan malam hari ini. Terlebih dahulu kita akan berdoa, ada beberapa pokok doa, lalu kita akan tutup dalam doa. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi, siang, dan malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan anugerah Allah. Dimanapun kami berada, Engkau akan memimpin, menuntun, memelihara hidup kami. Dalam keluarga kami, keluarga yang terbaik disertai oleh Tuhan. Pekerjaan kami, kesehatan kami masing-masing. Tuhan juga yang menyertai dan memberkati. Oh, aku berdoa pasangan suami istri, anak laki-laki dan anak perempuan, para pemuda-pemudi dimanapun engkau berada, Allah turut bekerja di dalam kehidupan saudara-saudari. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara ini dalam tangan anugerah Allah. Tetap terpelihara, nyatakan kasih dan anugerah-Mu yang sempurna. Berdoa untuk presiden, wakil presiden dan seluruh jajarannya. Tuhan juga menyertai yang hari-hari ini adalah bagaimana seluruh rakyat Indonesia menerima vaksin COVID-19 tersebar di seluruh Indonesia. Kami berdoa biar para medis dapat menanganinya dengan baik. Para penguasa dimanapun mereka berada, Tuhan juga memberkati. Kasih-Mu dan kemurahan-Mu terjadi atas Indonesia. Kami bersyukur kami hidup di bangsa dan negara ini. Dimanapun anak-anak-Mu turut membawa pengaruh yang sangat besar atas bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih menyerahkan kota Batam di dalam tangan-Mu. Wali kota, wakil wali kota, dan seluruh jajarannya Tuhan juga memberkati. Kami bersyukur untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Mari angkat hatimu di hadapan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan mereka. Engkau akan menyertai kehidupan jemaat-Mu. Jemaat yang bertumbuh, jemaat yang mengalami pengenalan Allah yang benar. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan dengan luar biasa. Dan terimalah berkat. Berkat yang digoncangkan, yang diparatkan, yang tumpah. Itu yang saudara akan terima dari pencipta alam semesta. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.